Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kita masuk ke sesi ketiga tentang research problem and objective. Masih dalam rangkaian penyusunan proposal penelitian. Setelah kemarin kita lihat gitu ya, background itu apa yang perlu dicantumkan. Kita sekarang bahas mengenai problem ya atau masalah penelitian ya, serta tujuan penelitian. Oke, jadi research problem itu perlu dinyatakan gitu ya, ditulis dalam kalimat pembuka yang akan mengarah gitu ya kepada minat pembaca gitu. Kalau dari awal itu tidak terlihat ada masalah yang cukup penting untuk diteliti, mungkin pembaca juga tidak tertarik ya. Jadi nggak ada masalah kok, ngapain diteliti, kira-kira gitu ya. Ini kita perlu kumpulkan ya informasi yang cukup banyak yang apa namanya menunjukkan adanya problem dari apa namanya penelitian ya, masalah penelitian gitu. Jadi memang benar-benar diidentifikasikan secara jelas, secara clear gitu ya, apa sebuah research problem ini. Jadi misalnya ada dilema, ada ketidaksepakatan dari para peneliti sebelumnya, ada isu-isu yang bahkan memang belum pernah diteliti ya. Ini ditulis dalam specific sentence, dalam kalimat yang spesifik gitu. Oke, jadi kita mengindikasikan mengapa problem itu diangkat gitu ya. Mengapa problem itu penting gitu. Dengan mencantumkan berbagai atau beragam referensi sebelumnya gitu ya, yang yang bisa menunjukkan justifikasi atau kebenaran dari apa dibutuhkannya suatu penelitian lanjutan gitu. Jadi ada justifikasi, ada penguat gitu ya, bahwa oke, ini dari referensi sebelumnya apa namanya perlu loh dilakukan penelitian lanjutan gitu. Oke, jadi kita mempelajari gitu ya, apa namanya penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan isu atau topik yang akan kita teliti gitu. Bukan review literatur yang lengkap ya, itu nanti akan ada di bab 2 di kerangka teori. Jadi di bab 1 tentang pendahuluan itu hanya summarize gitu ya, dari sekian banyak penelitian sebelumnya dengan kategori-kategori yang umum itu kita tulis gitu, bukan detail gitu ya. Jadi summary atau ringkasan dari penelitian sebelumnya itu seperti apa. Nanti detailnya literatur review yang detail yang menunjukkan sampai ke variabel, ke indikator misalnya itu ada di bab 2 ya. Jadi kita tunjukkan justifikasinya bahwa penelitian ini penting loh gitu ya. Apa namanya dan menunjukkan adanya perbedaan di antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan ya. Tambahkan literatur itu tentu, jadi di dalam bab 1 pendahuluan itu perlu ada, tapi bukan detail, hanya yang menunjukkan bahwa ada kekurangan gitu ya. Kemudian kita apa namanya tunjukkan kebaruannya dari penelitian kita itu apa gitu ya. Oke, research problem atau question ini perlu dinyatakan misalnya bisa dari apa namanya kekurangan ya atau celah yang ada di dalam literatur. Oh ternyata ini kok belum confirm ya gitu, belum ada penjelasan yang cukup kuat mengapa fenomena ini terjadi misalnya. Kedua bisa juga dari adanya konflik. Ya, muncul pertanyaan atau problem penelitian itu adanya konflik penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang sudah kita review di dalam banyak literatur gitu ya. Kemudian bisa juga dari topik yang apa namanya memang kurang, memang
tidak disentuh di dalam, penelitian sebelumnya gitu ya. Atau bisa juga dari, apa namanya, dibutuhkannya, suatu, apa namanya, fokus gitu ya terhadap, misalnya partisipan atau responden tertentu gitu. Jadi dari penelitian sebelumnya sudah dilakukan untuk, responden, kalangan apa gitu misalnya, tapi untuk, partisipan yang lain itu belum ya, itu juga bisa. Kelima, ini bisa kita buat atau kita angkat problem, penelitian itu dari, real life ya, dari kehidupan sehari-hari, fenomena yang terjadi, ya apa saja misalnya, mengapa, apa namanya, sekarang banyak dilakukan, media sosial gitu ya, seberapa, efektif menggunakan media sosial ini, apa bedanya dengan, media yang lain, atau kayak gitulah yang memang kita, lihat dari kehidupan, apa namanya, sehari-hari gitu ya, yang kita lihat fenomena sehari-hari gitu. Oke, kemudian objektif ini, ada beberapa tujuan penelitian yang kita bisa angkat ya. Ini terkait juga dengan metodologi yang nanti, kita pakai gitu. Jadi yang pertama misalnya, tujuan penelitian kita adalah menguji teori ya. Menguji teori maksudnya, teori ini cocok nggak sih? Bagaimana penerapannya gitu ya di, satu kasus misalnya. Jadi, sudah ada identifikasi, dari faktor-faktor atau indikator, penelitian sebelumnya gitu. Jadi misalnya kalau mau meneliti efektivitas gitu ya, itu bisa dari kognitif, afektif, behavior gitu ya, itu udah lama, udah jelas gitu. Dari strategi pemasaran ini, dari strategi komunikasi ini, begini 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 indikatornya gitu ya, udah ada gitu. Lalu kita mau nguji aja gitu, ini cocok nggak sih, apa namanya, teruji nggak sih di dalam kasus, X gitu misalnya ya. Jadi itu sudah ada, sudah tinggal pakai gitu ya. Nah ini dilakukan untuk memahami, dugaan terbaik yang disebut hipotesa ya. Jadi misalnya, semakin, tinggi penilaian, responden terhadap kualitas iklan A gitu ya, semakin, tinggi, minat membeli misalnya ya, kayak gitu. Jadi hipotesanya itu dinyatakan dengan dugaan terbaik gitu dari hasil penelitian nanti ya. Jadi ini benar-benar dilakukan untuk menguji sebuah teori atau konsep, bukan menguji maksudnya kita mau cari salah gitu ya, atau meragukan teori itu, enggak. Tapi apakah teori itu, berlaku gitu ya, maksudnya menguji itu apakah teori ini, strategi ini, konsep ini berlaku pada, eee, kasus, A gitu misalnya ya, teori, apa namanya, efektivitas, komunikasi ini gitu ya, itu apakah berlaku di dalam, eee, komunikasi pemasaran atau brand activation atau special event atau apapun, seperti ini gitu misalnya ya. Jadi itu namanya menguji atau mengecek gitu ya, bagaimana, apakah berlaku gitu kira-kira. Nah, kalau untuk tujuan seperti ini, metode yang dilakukan, yang metode yang dipakai itu sebetulnya dengan kuantitatif ya. Jadi, karena sudah jelas indikatornya apa, kalau kita mau lihat hubungan antar variabel juga sudah jelas, variabel A gitu ya mempengaruhi variabel B gitu, itu udah jelas gitu. Tinggal, kita mungkin menguji pada sampel yang berbeda, pada, fenomena yang berbeda. Kalau dulu secara, konvensional, sekarang secara digital gitu misalnya ya. Dulu dilakukannya untuk, brand B2C, sekarang kita coba untuk B2B misalnya ya. Jadi aspek-aspek itu yang berbeda, kita cek gitu, maksudnya penelitian ini dilakukan berarti, berlakukah teori itu. Kalau dulu teori yang pertama diterapkan di B2C, sekarang, saya buat penelitian untuk di B2B gitu. Jadi apakah tetap berlaku gitu ya. Nah ini karena sudah jelas variabel dan indikatornya, oleh karena itu menggunakan metode kuantitatif gitu.
Oke, yang kedua, tujuannya melakukan eksplorasi. Ini, kalau ada fenomena yang masih membutuhkan, explore gitu ya, membutuhkan eksplorasi dan pemahaman, karena sebenarnya belum banyak penelitian sebelumnya, gitu. Jadi, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi fenomena ini? Apakah ada, apa namanya, kualitas misalnya kalau iklan gitu ya, kualitas iklan, apakah frekuensinya, apakah, durasinya gitu, atau medianya misalnya dulu pakai media konvensional, sekarang pakai media digital. Kenapa sih sekarang orang, begini begitu? Apakah karena, apa, medianya tadi, durasinya, atau apa kayak gitu. Jadi, sebelumnya belum banyak, belum ada penelitian sampai, kita sebagai peneliti itu nggak tahu, eee, indikator-indikator apa yang bisa mempengaruhi ya. Nah, karena memang belum banyak, belum ada pemahaman yang cukup, kita melakukan, eksplorasi. Oh, ternyata ini loh yang bisa mempengaruhi ini loh, gitu ya. Jadi kita tidak merumuskannya di awal. Kalau di kuantitatif tadi yang tujuannya untuk, menguji teori tadi, itu kita sudah punya, sudah ada di beberapa penelitian sebelumnya indikator-indikator yang tinggal pakai gitu. Nah, kalau di-explore justru nggak tahu nih, variabelnya apa, indikator-indikatornya apa, gitu ya. Itu yang sangat jelas pembedanya. Jadi ini metodenya yang dipakai kualitatif, oke. Nah, kemudian bisa juga, tujuannya ini dilakukan karena memang, ada kesulitan dalam pengambilan sampel ya, jadi kita lakukannya secara kualitatif. Sampelnya secara, apa namanya, random itu tidak mungkin gitu, jadi, agak sulit. Jadi kita lakukannya secara, purposif gitu ya, dengan jumlah yang sedikit. Nah itu, makanya kita lakukannya secara kualitatif ya. Jadi, benar-benar di sini penelitian itu belum memahami, variabel penting yang akan diteliti ya. Topiknya baru, benar-benar baru. Jadi misalnya, apa sih kalau sekarang yang baru banget tuh, fenomena orang banyak pasang iklan di YouTube misalnya, atau influencernya apa, Instagram gitu ya, which is itu juga sebetulnya udah fenomena, selama setahun inilah gitu ya. Tapi mungkin belum ada, penelitian yang merumuskan dengan firm gitu, indikator-indikator yang bisa terbukti berpengaruh terhadap, sesuatu gitu misalnya ya. Oke, kemudian, memang belum pernah gitu ya, belum pernah berupa sampel atau kelompok tertentu tadi. Jadi kalau, sampelnya udah dilakukan mana, sekarang mau dibuat mana gitu ya, itu bisa jadi kita lakukan secara kualitatif, oke. Teori yang ada tidak diterapkan pada sampel atau kelompok tertentu ya, ini juga menjadi, tujuan dan, pertimbangan gitu ya, lalu come up dengan oke kita lakukannya secara kualitatif gitu. Jadi agak keliru kalau penelitian dengan tujuan menguji teori ya, melihat, apakah berlaku sebuah teori terhadap suatu kasus gitu, dilakukannya secara kualitatif gitu. Jadi kalau sebenarnya sudah ada, apa namanya, indikator-indikator yang jelas, itu dilakukannya secara kuantitatif gitu. Kalau kualitatif tuh yang memang benar-benar masih dieksplor gitu, belum tahu indikatornya apa gitu. Baik, kemudian yang ketiga di sini, dengan ujungnya dengan mixed method ya, itu kalau objektif penelitian kita, eee, membutuhkan atau menginginkan pemahaman yang lebih. Jadi, eee, data kuantitatifnya tetap dilakukan secara, apa namanya, eee, random sample gitu ya, random sampling, kemudian, untuk memperdalam analisa itu ditambahkan dengan, metode kualitatif ya, supaya bisa mendapat, pemahaman yang lebih baik gitu. Karena kuantitatif biasanya hanya, berupa angka, ini berpengaruh, ini gini kekuatannya gini-gini, tapi mengapa gitu ya. Jadi untuk mendapatkan, jawaban terhadap pertanyaan mengapa itu biasanya ditambah dengan penelitian kualitatif. Jadi kita,
lakukan wawancara mendalam terhadap narasumber-narasumber yang penting yang dianggap cukup bisa mewakili untuk mendapat insight lebih ya dari suatu hasil penelitian gitu. Oke. Ini dilakukan juga untuk tujuan peneliti itu membuat generalisasi ya terhadap temuannya untuk populasi yang lebih besar gitu ya. Jadi kuantitatifnya tetap perlu gitu karena kalau kualitatif dengan sampel kecil itu kita tidak bisa membuat generalisasi. Jadi hanya berlaku hasil penelitian itu hanya berlaku untuk narasumber yang dijadikan sumber informasi gitu ya, misalnya di kasus di PT apa, di perusahaan apa, ya sudah di situ aja gitu. Jadi dan biasanya apalagi kalau dilakukannya narasumbernya cuma satu dua gitu ya, sedikit sekali, itu tidak bisa kita lakukan generalisasi yang lebih tinggi gitu. Jadi tidak bisa kita nyatakan, oh berarti benar ya ini kalau iklannya begini atau kalau program kampanyenya begini hasilnya gini-gini secara umum gitu nggak bisa. Jadi hanya bisa kesimpulan penelitian kita hanya bisa berlaku pada kasus tertentu gitu ya. Sayang kan gitu ya. Jadi kalau kualitatif dengan narasumber sedikit seperti itu. Nah, kalau mau membuat generalisasi itu dilakukannya secara kuantitatif gitu ya. Tapi supaya kuantitatifnya tidak shallow gitu ya, tidak hanya di permukaan, perlu ada pandangan detail, ada pemahaman detail, insight-insight yang mungkin menarik gitu ya dari fenomena yang ada gitu ya. Oleh karena itu kita lakukan mixed method gitu. Oke, alternatifnya ada dua kita lakukan mixed method ini. Yang pertama kita ekspor dulu ya secara umum, justru kita cari nih variabel-variabel apa nih yang akan kita teliti gitu. Kita mengekspornya secara kualitatif ya. Baru setelah dikumpulkan ini kayaknya ini nih variabelnya kita bisa angkat nih, bisa jadi variabel dengan indikator ini gitu ya. Nah, kalau sudah dikumpulkan dari hasil wawancara seperti itu, kita lakukan penelitian secara kuantitatif, penelitian untuk meneliti variabel-variabel itu secara kuantitatif gitu ya. Tentu pada sampel yang berukuran besar, yang secara random kita ambil gitu ya. Atau alternatif kedua, kita justru di awal melakukan survei secara kuantitatif dengan jumlah responden yang besar, 100, 300 misalnya ya responden, baru dilanjutkan dengan wawancara mendalam ya. Wawancara mendalam pada narasumber-narasumber yang dianggap penting untuk menggali tadi insight yang spesifik, ada yang menarik nih dari hasil penelitian yang kuantitatif tadi gitu ya, kok ternyata begini gitu, ini kira-kira seperti apa gitu ya. Itu kita bisa wawancara, didapatlah insight atau pandangan yang lebih dalam gitu ya. Biasanya ini menarik, jadi ada satu dua yang kita anggap menarik gitu ya, lalu kita explore lagi menjadi suatu hasil analisa yang cukup komprehensif gitu. Oke, baik itu saja untuk research question dan problem. Research question dan objektif gitu ya. Kita nyatakan di dalam proposal penelitian kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.